Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita buka kitab kita pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun mengadakan engkau rendah, dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat shalom. Ada sukacita. Tadi baru dari Soe. Mabuk. Sumata. Mau tambah. Malah. Saudara, Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sadar bahwa Timotius ini masih muda sekali. Bukan saja muda biasa-biasa, ini muda air-air. Bukan air biasa, ini air tergenang. Dari dulu rupanya saudara-saudara, orang tua itu tidak percaya pada anak-anak muda. Dari dulu itu rupanya memang anak-anak muda dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya kemapanan. Mereka emosional. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari dulu itu sudah begitu. Jadi kalau hari ini masih banyak anak muda tidak dipercaya. Oh memang itu dari dulu begitu. Berdasarkan itu apalagi dia akan berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat di sana. Dan banyak-banyak orang yang merasa dirinya pintar sekali. Maka Paulus kasih lihat Timotius, akan ada tantangan. Engkau akan berhadapan di sejumlah tantangan di situ, tapi tidak usah ragu, tidak usah takut. Engkau juga tidak usah jawab apa-apa kepada mereka. Yang engkau lakukan hanya satu, engkau mesti menjadi teladan. Mesti jadi apa? Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan? Sangat penting. Kenapa? Kalau engkau dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Supaya dengan melihat dirimu, orang tahu bahwa ini memang kalau anak-anak Tuhan itu lain. Saudara tidak usah jelaskan banyak-banyak saudara anak Tuhan itu tidak usah pakai rantai selip yang terlalu besar-besar. Tapi ketika orang lihat tindakan saudara, orang bilang memang anak Tuhan itu lain. Amin kok? Baik. Lalu dia kasih tahu keteladanan itu 5, bertingkat-tingkat malah. Dan karena itu setiap orang bisa ukur dia ada di tingkat berapa. Pertama, engkau mesti jadi teladan dalam kata-kata. Perkataanmu mesti jadi teladan. Kata-kata mesti bagus. Amin toh? Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang percaya mesti kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia sudah habis setelah berpikir, habis beromong. Kecuali kalau sementara dituntun oleh Roh Kudus. Hasil dari perenungan itu baru kasih keluar. Jangan asal omong. Sebab apa? Setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu. Tuhan Allah menciptakan manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Itu maksud ada. Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Tapi ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut tuh. Apa yang harus kita ajarkan kepada orang itu hasil dari sesuatu yang kita tahu, belajar. Tahu dulu. Tadi dia punya belajar berubah. Tapi belajar itu punya tingkatan 4. Pertama, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu, melakukan dan bisa hidup dengan orang lain. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan hidup dengan orang lain, tetapi sekaligus mencari diri sendiri. Banyak yang ketika disuruh hidup dengan orang lain, disuruh berdiri. Yesus tidak tahu lagi dari soeko dari mana lah. Nah, saudara, karena itu harus dipastikan di keteladanan yang pertama bahwa kata-kata dari orang-orang percaya itu kata-kata yang baik berkenan kepada Tuhan. Karena itu mulut orang-orang percaya itu tidak boleh tipu. Amin. Di sini ada Pak Pendeta, kami tidak biasa tipu, kami hanya biasa pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pikir aja sebenarnya sepi? Tapi apa? Aduh, ke saya tadi, kenapa datang terlambat? Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi hanya itu jadi
masalah. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Saya mau tanya, tipu itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau untuk yang baik kita tipu boleh? Apa? Coba ulang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? 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 Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Kenapa? Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau kita bilang, Bapak kenapa tidak gereja? Pada saat yang pendeta tanya, bilang, saya sakit Pak, yang tipu ini. Kita ketemu dengan istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Mama, Bapak bilang Bapak tidak sakit. Malah terus dia bilang begini. Sebenarnya saya sakit, tapi kalau nggak tahu Mama. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Tipu alasan terlalu banyak. Amin kok. Kalau mau berubah, mulai berubah dari kata-kata. Amin. Ini mau manajemen orang lain, mau manajemen diri dalam kata-kata tidak bisa. Tidak bisa. Karena kadang-kadang apalagi orang di sini ada yang orang Timur tidak usah angkat tangan. Ini muka sama semua. Kadang-kadang orang Timur itu indah kabar dari rupa. Apa maksudnya? Ada di luka kecil sama dia. Aduh, suka ke mana kok? Yang saudara tangani dorong umur berapa bro? Berapa? 3 sampai 5 tahun begitu. Anak-anak tuh pelajar tepat, melakukan apa yang dia lihat, mengucapkan apa yang dia dengar. Nah kalau dia mentor staff tukang maki, betul betul. Kenapa lihat saya? Berhenti memaki. Kalau mau belajar berubah, berhenti memaki. Memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang yang diam-diam di situ ngomong. Kalau ada anak kecil memaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju, anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia bapak pun, dia mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar gitu. Anak kecil, betul begitu. Tapi coba dia ubah. Dia ubah mandi habis itu ibu-ibu dong ada latihan kedua suara. Baru waktu kalau dia, hai bes. Langsung balik amin kok. Jadi teladan pertama itu teladan apa? Kata-kata ini mentor ini, kadang-kadang ini kita suka ngomong kemana kok. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa jaga kata-kata juga dalam persahabatan para mentor dan para staff. Kadang-kadang kita suka membuli orang itu. Takkan dia kawan satu hitam, dia bilang, pas ini anak datang, Wasallam dia, suara ada tapi ada yang juga mengganggu orang. Ada yang ada di sini pakai baju warna putih, berhenti. Kadang-kadang kita ini juga main gila, tapi main gila tidak benar itu. Amin. Ada orang tua, saya bilang kepada banyak orang tua, jangan suka ganggu-ganggu anak. Kadang-kadang kita pikir main gila tapi sembarang. Anak tak kulit hitam sedikit kita panggil dia black. Akhirnya anak jadi minder. Anak tangan rambut keriting sedikit, keriting. Nah kalau mentor staff bikin begini, ini sudah bicara tentang manajemen apa ya? Itu pertama, teladan dalam. Yang kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tindakan, dalam tingkah laku.